warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Kali ini kita mau membahas materi teks eksplanasi KD 3.9 dan 4.9. Kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah KD 3.9, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan jadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Dan KD 4.9 yaitu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu mengidentifikasi informasi teks eksplanasi dan mampu meringkas isi teks eksplanasi. Oke, baik, setelah Ibu jelaskan KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita raih hari ini, kita akan mulai materi tentang teks eksplanasi. Sebelumnya, Ibu akan membahas dulu pengertian dari teks eksplanasi. Oke, kita lihat pengertiannya. Teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang proses atau cara terjadinya peristiwa alam atau pengetahuan, atau berisi penjelasan tentang ilmu pengetahuan, budaya, sosial, dan lainnya yang bisa terjadi. Jadi intinya teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses terjadinya sesuatu. Oke, nah ini banyak berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau ilmu sains ya. Lalu tujuannya adalah ini menjelaskan fenomena. Jadi tujuannya adalah menjelaskan fenomena yang terjadi. Oke, dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Jadi dalam teks eksplanasi itu bukan hanya menjelaskan prosesnya, tapi juga menjelaskan sebab dan akibat yang terjadi dari hal yang dijelaskan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah fenomena yang dijelaskan berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Jadi dia benar-benar berdasarkan ilmiah ya, bersifat ilmiah. Jadi ada fakta yang diungkapkan dan berdasarkan realita, lalu ilmu pengetahuan, teori, dan penelitian. Jadi bukan berdasarkan pendapat kita pribadi. Oke, yang kedua dapat menjadi rujukan atau sumber yang valid karena dia berdasarkan penelitian, fakta, realita, teori yang ada, maka teks eksplanasi ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber. Misalnya kita mau membuat sebuah makalah atau kita mau membuat sebuah penelitian atau artikel atau jurnal. Nah, ini bisa kita pakai nih sumber dari teks eksplanasi. Yang ketiga adalah tidak bertujuan untuk memengaruhi. Jadi tidak seperti teks eksposisi yang bertujuannya untuk memengaruhi seseorang supaya ikut serta, ikut terlibat dan percaya. Kalau teks eksplanasi tidak, hanya ingin menjelaskan fenomena yang terjadi. Jadi dia tidak bersifat mengajak atau persuasif. Oke. Dan yang keempat nih, yang terakhir, ini terdapat urutan yang secara alami, tapi bukan berarti dia prosedur. Seperti teks prosedur kan juga berisi urutan ya. Nah, eksplanasi terdapat urutan, tapi urutan yang tidak disengaja, secara alami gitu, bukan yang memang disengaja ingin membuat sesuatu, karena urutannya adalah proses terjadinya fenomena alam atau terjadinya sesuatu, atau yang menjelaskan tentang budaya tadi ya, pengetahuan, sosial gitu. Oke, itu tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah cara meringkas teks eksplanasi. Oke, cara yang pertama ini selalu kalian harus baca dulu teksnya, lalu pahami dulu teksnya. Oke, setelah itu kalau meringkas itu kan berisi poin-poin penting ya, hal yang penting, hal yang intinya. Berarti akan berkaitan dengan kalian harus mencari gagasan utama.
Nah, ini sudah sering sekali Ibu bahas tentang cara mencari gagasan utama, oke? Jadi kalian cari gagasan utamanya dari setiap paragraf di teks eksplanasi. Misalnya ada 5 paragraf, berarti kalian harus mencari 5 gagasan utama dalam setiap paragraf ini. Kemudian ya, kalian jadikan satu paragraf ke-5 gagasan utama ini, kalian jadikan satu paragraf yang saling berkaitan. Oke, bisa kalian tambahkan kata hubung supaya saling berkaitan, saling padu. Oke, kohesi dan koherensi. Setelah itu, jadilah paragraf ringkasan dari teks eksplanasi. Oke, itu mudah bukan? Ya, mudah sekali. Oke, kuncinya berarti kalian mau membaca, mau memahami ya. Dan kalau kalian masih belum paham tentang cara mencari gagasan utama, silakan lihat-lihat lagi video Ibu. Ada di teks eksposisi, di laporan hasil observasi, teks tanggapan, itu semua membahas tentang cara mencari gagasan utama. Sampai jumpa di kelas Arnitia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.